wabarakatuh. Hai semuanya teman YouTube, kembali lagi di channel ini Wirda Humairo. Kali ini kita akan membahas tentang apresiasi puisi, yaitu puisi sufi. Puisi sufi merupakan salah satu bentuk karya sastra religius yang bertemakan tentang hubungan antara manusia dengan penciptanya. Pada puisi sufi ini, nasihat seringkali dilayangkan oleh para arif tentang imbauan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Pengarang puisi sufi merupakan orang yang religius dan memiliki hubungan yang dekat dengan penciptanya. Maka dari itu, sebelum mengapresiasi puisi, kita harus mengenal pengarangnya melalui sebuah teori struktural genetik, yang mana merupakan teori hubungan karya sastra dengan pandangan dunia pengarangnya. Perlu diketahui bahwa semua karya sufi termasuk karya religius, tetapi tidak semua karya religius termasuk karya sufi. Jadi, di sini saya akan mengapresiasi salah satu puisi dari Jalaluddin Rumi yang berjudul Pernyataan Cinta. Jalaluddin Rumi juga dikenal dengan nama Maulana Jalaluddin Rumi Muhammad bin Hasil Al-Haqtabi Al-Bakri, atau pula disebut juga dengan Rumi. Ia merupakan seorang penyair sufi Persia, teolog Maturidi, sekaligus ulama yang lahir di Balkh, Persia Raya. Ia lahir pada tanggal 30 September 1207 di Balkh, Afghanistan, dan wafat pada tanggal 17 Desember 1273 di Konya, Turki. Selanjutnya, kita akan memulai mengapresiasi puisi sufi karya Jalaluddin Rumi yang berjudul Pernyataan Cinta. Ini melalui 3 poin. Yang pertama, berdasarkan amanat. Yang kedua, majas atau gaya bahasa. Dan yang ketiga, diksi atau pemilihan kata. Pernyataan Cinta karya Jalaluddin Rumi. Bila tak kunyatakan keindahanmu dalam kata, kusimpan kasihmu dalam dada. Bila ku cium harum mawar tanpa cintamu, segera saja bagai duri bakarlah aku. Meskipun aku diam tenang bagai ikan, tapi aku gelisah pula bagai ombak dalam lautan. Kau yang telah menutup rapat bibirku, tariklah misaiku ke dekatmu. Apakah maksudmu? Mana aku tahu. Aku hanya tahu bahwa aku siap dalam iringan ini selalu. Kukunya lagi memahan kepedihan mengenangmu, bagai unta memaha biak makanannya, dan bagai unta yang geram mulutku berbusa. Meskipun aku tinggal tersembunyi dan tidak bicara, di hadirat kasih aku jelas dan nyata. Aku bagai benih di bawah tanah, aku menanti tanda musim semi, hingga tanpa nafasku sendiri aku dapat bernapas wangi, dan tanpa kepalaku sendiri aku dapat membelai kepala lagi. Amanat tersurat yang ada dalam puisi ini adalah meskipun aku diam tenang bagai ikan, tapi aku gelisah pula bagai ombak dalam lautan. Amanat tersirat, seseorang yang mencintai Tuhan tanpa kata, ia memiliki cinta dalam dada. Seseorang yang terlihat tenang juga memiliki kegelisahan yang tersembunyi. Sebagai manusia, selalu rela dalam meyakini takdir yang diberikan oleh Tuhan, menerima kesedihan dan sabar dalam hal yang diinginkan. Majas atau gaya bahasa yang ada dalam puisi ini ada 2, yaitu asosiasi, yang mana merupakan majas menggabungkan 2 objek yang berbeda tetapi dianggap sama dengan menggunakan kata bak atau bagai. Contohnya, ada dalam ungkapan, segera saja bagai duri bakarlah aku, tapi aku gelisah pula bagai ombak dalam lautan. Bagai unta memihak biak makanannya,
dan bagai unta yang geram mulutku berbusa. Aku bagai benih di bawah tanah. Majas yang kedua hiperbola, yaitu majas yang melebih-lebihkan, yaitu pada ungkapan kukunya lagi memahan kepedihan mengenangmu. Poin yang ketiga adalah diksi atau pemilihan kata yang mana memiliki makna konotasi yang ada di dalam puisi tersebut. Di sini ada 6 diksi yang ditemukan. Yang pertama mu, yang berarti sang pencipta atau Tuhan. Kedua mawar, yang artinya dunia. Yang ketiga iringan, yang artinya jalan kehidupan atau takdir. Kemudian kukunya, yang berarti menerima. Ada benih, yang artinya seseorang yang masih kecil dan tidak tahu apa-apa. Lalu yang terakhir musim semi, yang diartikan sebagai pertolongan. Oke teman-teman, itulah apresiasi puisi ataupun analisis puisi Sufi, yakni puisi dari Jalaluddin Rumi yang berjudul Pernyataan Cinta. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa puisi Sufi ini merupakan puisi yang bertemakan ketuhanan, yang mana hubungan manusia dengan Tuhannya. Dan perlu diingat bahwa puisi ini biasanya diciptakan ataupun ditulis oleh seorang ulama yang mana juga memiliki kedekatan ataupun keimanan yang kuat terhadap Sang Pencipta. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Dan sampai jumpa lagi di konten saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.